Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan efektif. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu absen. Abel Ramadhani. Hadir, Bu. Adelia Kalista. Hadir, Bu. Amelia Giovanni. Hadir, Bu. Anela Ramadhani. Azharo. Dea. Elsa Firajunita. Indah Bunga Lestari. Zindi Aguda. Hadir, Bu. Kezia Idiana Putri. Hoirunisa Siagia. Sarah Apriani. Mafira Ramadini. Michiko Rasina. Muhammad Iqbal. Musawina. Rafa Fitra Effendi. Hadir, Bu. Tania Aulia. Hadir, Bu. Salsabila Hijab. Zeltia. Silva Salsabila. Suci Amelia. Rini Eka Setiani. Hadir, Bu. Baik, bisa diperhatikan semuanya, nak? Bisa, Bu. Hari ini kita adalah presentasi makalah kelompok 2, yaitu membahas apa pengertian dari Microsoft Word dan bagian-bagian yang ada pada Microsoft. Contohnya, apa fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu sistem komputer. Yang masih ingat apa saja komponen-komponen dari sistem komputer? Bukan, anak? Nah, contoh hardware apa saja, nak? Contoh software. Brainware itu, apakah kita termasuk brainware? Silakan berikan tepuk tangan kepada teman. Ini Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang sebelumnya, yaitu apa pengertian dari sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah sekumpulan dari alat-alat komputer, baik itu input, proses, maupun output yang kita gunakan dalam mengolah sebuah informasi, sehingga dia menghasilkan sebuah informasi yang utuh. Nah, adapun komponen-komponen dari sistem komputer ini ada 3 diantaranya, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Nah, hardware ini, apakah mouse termasuk hardware, nak? Apakah mouse termasuk hardware? Iya, Bu. Nah, yang termasuk software adalah Windows, selain Windows, Linux. Nah, contoh dari brainware yaitu kita sendiri. Kita misalnya sebagai administrator, kemudian ada programmer. Nah, programmer ini adalah seseorang yang membuat program. Baik,
kelompok 1 siapa saja nak? Silakan tunjuk tangan. Baik, silakan kelompok 1 agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian kelompok 2 di sini duduknya ya nak. Kelompok 3 di sini. Kemudian kelompok 4 di sini. Silakan atur posisi masing-masing. Tapi maju kan dulu. Iya nak. Woi. Jadi moderator. Ye. Kamu ngalah nggak? Betul, tolong bantu deh. Dan Kelompok nanti akan memberikan sebuah kesimpulan nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Paham nak? Paham Bu. Baik, silakan kelompok 1 dimulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 yang menjadi moderator untuk kelompok 1 nama Muhammad Iqbal, dan kami akan membahas tentang Microsoft. Anggota dari kelompok 1 tersebut yaitu Jundi, Dan Rani. pertama silakan bacakan materi. Ya teman-teman, saya yang bernama Rani Aulia, saya akan membawakan materi tentang pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah perangkat guna atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi yang bernama Microsoft. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi untuk membantu penggunaannya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat berupa membuat, menyunting, hingga memformat suatu dokumen secara khusus. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya pemateri kedua bernama Kimi Uti Remaja akan membawakan sejarah hadirnya teknologi Microsoft Word. Office Word atau Microsoft Word untuk pertama kalinya dikenal publik dengan nama awal Multiple Word pada tahun Betul. Multiple Word pada tahun 1913 untuk sistem operasi XP. Secara itu masih lagi Multiple Word mulai dikembangkan untuk sistem operasi lain seperti sistem operasi Apple, Macintosh, DOS, OS, SCO, Unix, hingga Microsoft Windows. Setelah berganti nama dari Multiple Word menjadi Microsoft Word, program aplikasi pengelola kata ini pun mulai diterbitkan untuk LBS PC per tanggal 25 Oktober 1983 sebagai tambahan informasi. Saat itu dunia program pengolahan kata dikuasai oleh aplikasi bernama Word. Prospek dan Word. Dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya melanjutkannya akan memberikan materi dari teman saya yaitu tentang fungsi Microsoft Word. Perlu diketahui, Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolahan kata dalam melakukan tugas pengolahan kata. Microsoft Word dibekali dengan berbagai macam fitur seperti fitur edit text, fitur menyiapkan media, dan masih banyak lagi. Fitur-fitur itu nantinya dapat dipakai menjalankan tugas sesuai fungsi yang diinginkan pengguna. Ada fungsi Microsoft Word dan fitur pendukungnya yang dapat digunakan sebagai berikut. Satu, ada membuka dokumen. Kegunaan Microsoft Word yang pertama adalah membuka berbagai jenis
surat, artikel, esai, dan sebagainya yang ada di komputer atau laptop. Dengan Microsoft Word, pengguna dapat membuka dokumen tersebut dengan format yang sesuai. Yang kedua, ada mengedit dokumen. Kedua fungsi Microsoft Word adalah mengedit atau mengunting dokumen. Setelah membuka dan membaca dokumen di Microsoft Word, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi pengolahan kata ini untuk mengedit dokumen. Pengguna dapat menambahkan atau menyisipkan teks pada dokumen yang dibuka di Microsoft Word. Kemudian pengguna juga dapat menghapus beberapa teks atau paragraf sekaligus pada dokumen itu. Yang ketiga, membuat dokumen. Fungsi atau kegunaan Microsoft Word yang berikutnya adalah untuk membuat dokumen seperti artikel, jurnal, dan sebagainya. Microsoft Word punya banyak fitur yang membuat tulisan di dokumen menjadi rapi. Yang keempat ada membuat surat. Fungsi Microsoft Word yang keempat adalah membuat surat. Penyusunan surat seperti tulisan surat pasti memiliki format khusus yang ditetapkan oleh satu institusi. Format tulisan ini bisa disusun atau diolah menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Fitur yang kerap dipakai untuk membuat surat di Microsoft Word adalah garis pemisah untuk membagi bagian kop surat dan dengan isinya. Kemudian juga ada fitur text box untuk membuat kolom tanda tangan pada surat. Yang kelima, Microsoft Word juga berfungsi untuk menerjemahkan kata atau dokumen dalam bahasa tertentu. Fitur translate text atau translate dokumen memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan teks bahasa asing ke bahasa yang diinginkan. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Ida Bunga Lestari. Saya akan melanjutkan fungsi dari Microsoft Word. Yang keenam, menghindari kesalahan penulisan, yaitu penggunaan Microsoft Word yang berikutnya adalah untuk menghindari kesalahan penulisan. Saat menggunakan fitur ini, Microsoft Word bakal memberikan reaksi otomatis ketika terjadi kesalahan pengetikan. Koreksi kata tersebut diberikan penyesuaian dengan mengatur bahasa yang sudah dipilih. Yang ketujuh, membuat dan membuka dokumen dengan format PDF. Pembuatan dokumen dengan format PDF ini bisa dilakukan melewati Microsoft Word. Pengguna bisa menggunakan dokumen di Microsoft Word lalu menyimpannya dalam format PDF. Yang kedelapan, pembuatan grafik. Microsoft Word mempunyai beberapa fitur pendukung dalam mengolah kata. Salah satunya fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat grafik. Pembuatan grafik di Microsoft Word dapat dilakukan melalui opsi-opsi di menu Insert. Yang kesembilan, membuat tabel. Selain grafik, penggunaan juga dapat memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat tabel. Fitur pembuatan tabel pada Microsoft Word ini dapat diakses melalui opsi tabel yang terletak di menu Insert. Yang ke-10, menyematkan tabel dari Microsoft Excel. Fungsi Microsoft Word yang berikut adalah penggunaan bisa menyimpan tabel yang dibuat dari Microsoft Excel ke Microsoft Word melalui fitur objek. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Suci Amelia akan melanjutkan materi teman saya tadi, yaitu tentang fitur-fitur Microsoft Word. Yang pertama yaitu skill check. Skill check adalah suatu fitur yang dapat menambah pengguna untuk mengecek ejaan kemetikan pada dokumen guna menghindarkan typo error atau kesalahan penulisan dalam dokumen digital. Yang kedua yaitu autocorrect. Fitur yang satu ini sedikit mirip dengan fitur spell check. Bedanya autocorrect dapat memperbaiki kesalahan kata atau kesalahan penulis secara langsung tanpa perlu kita perbaiki secara manual. Jadi Microsoft Word akan secara otomatis mengoreksi kesalahan kata atau menjadi susunan kata yang sesuai. Yang ketiga
Marge. Marge merupakan fitur untuk menghasilkan atau membuat beberapa dokumen sekaligus dengan memakai informasi yang tersimpan dalam database, daftar atau spreadsheet. Dokumen tersebut dapat berupa label, surat, amplop, sertifikat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fitur tingkat teks. Fitur tingkat teks adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengubah tingkatan teks sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan teks ini terdiri dari huruf, ukuran, warna huruf, format huruf, dan lain-lain. Cukup sekian komentar saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang fitur-fitur Microsoft Word. Yang kelima, fitur tingkat halaman merupakan fitur yang dapat membuat penomoran halaman secara otomatis melalui beberapa langkah saja. Fitur ini terdiri dari paragraf, indent, penomoran, dan lain sebagainya. Yang keenam, makro adalah suatu fitur yang memungkinkan penggunaan untuk membuat suatu rangkaian perintah atau instruksi yang dikelompokkan sebagai satu perintah khusus gunanya menyelesaikan suatu tugas dengan otomatis. Fitur ini berguna untuk menghemat waktu pengerjaan sehingga pekerjaan dapat lebih cepat selesai dengan efisien. Yang ketujuh, Booklet layout. Jika kamu ingin membuat atau mencetak satu buku dengan baik, maka kamu bisa memanfaatkan fitur booklet layout ini. Fitur ini akan mempermudah kamu dalam mengatur isi buku tersebut berdasarkan layout, sehingga kamu dapat mengetahui dengan pasti bagaimana tata letak urutannya, pengetahuan halamannya, dan lain-lain. 8. Dukungan aplikasi lain-lain. Untuk memaksimalkan penggunaan Microsoft Word, aplikasi ini juga dilengkapi dan memiliki fitur add-ins untuk mendukung penambahan aplikasi lain. Aplikasi lain atau add-ins untuk memaksimalkan penggunaan Microsoft Word, aplikasi ini juga dilengkapi dan memiliki fitur add-ins untuk mendukung penambahan aplikasi lain. Hal ini memungkinkan penggunaan untuk membuka file dokumen Microsoft Word di beberapa aplikasi lain. Aplikasi tersebut seperti Grammarly dan PDF Reader. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Hasil pembahasan dari kami, apakah ada pertanyaan? Baiklah, yang ingin bertanya disilahkan. Ada 3 pertanyaan baik dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing memiliki 1 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Ramadhani dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyimpan file pada Microsoft Word? Terima kasih kepada Nila yang telah memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok Perkenalkan, nama saya Musfira Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan pada kelompok 1. Pertanyaannya adalah fitur apa saja yang ada di Microsoft Word? Oke, terima kasih kepada Musfira Ramadhani. Apakah
masih ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja kelebihan dan kekurangan Microsoft Word? Baik, terima kasih kepada Rafa yang telah bertanya. Silakan duduk. Dan dari Nela, Mafira, dan Rafa. Dan pertanyaan 1 akan dijawab oleh Amel. Baiklah, saya Nela Yovani akan menjawab pertanyaan dari Nela. Di sini kita bisa klik file, terus ada save as. Di save as kita bisa tentukan namanya, ini juga ada makalah kelompok 1. Kita buat, terus ada save as type. Di sini ada banyak pilihannya, ada Word dokumen, ada single file with text, dan lainnya. Kita bisa klik yang mana aja. Langsung di sini bisa kita save. Terus dia langsung bersimpan secara otomatis. Baiklah, terima kasih kepada Nela. Apakah dengan jawabannya? Puas, terima kasih atas jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mafira yang dijawab oleh Rani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fitur yang ada pada Microsoft Word adalah membuka dokumen, mengedit dokumen, membuat dokumen, dan menghindari kesalahan penulisan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada cobalah. Baik, apakah Mafira puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Rafa yang akan dijawab oleh Suci. Pada Suci, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kelebihan dan kekurangan Microsoft Word. Kelebihannya yaitu ketersediaannya adalah ketersediaan yang mudah, proses editing yang sederhana, tidak menguras tenaga dan menghemat waktu penggunanya. Kekurangannya yaitu punya keterbatasan format dokumen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oh, baik, kepada Rafa, apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih, Rafa. Sekian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun, yaitu Kak Pasang membagi topi. Tulangnya jo tetap balo. Sia yang menjawab salam kami. Kami doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu di mana kita mengetahui apa pengertian dari Microsoft Word, apa saja fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word, dan apa fungsi dari Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu disebut juga sebagai pengolah kata. Nah, dalam Microsoft Word kita dapat membuat sebuah surat. Dengan Microsoft Word ini kita dapat minimalisir kata yang kita gunakan dalam Microsoft Word. Karena dalam Microsoft Word ini kita dapat menghapus atau mengedit dokumen secara cepat. Nah, kemudian fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word bisa Anda perhatikan di depan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada menu file. Nah, file ini kita dapat menyimpan atau membuka ataupun meng-close sebuah dokumen kita. Nah, kemudian di sini bisa Anda perhatikan ada home. Nah, home ini yaitu di sini kita dapat mengatur dokumen yang sudah kita buat. Contohnya yaitu kita dapat tipe yang ada pada Microsoft Word, kemudian kita dapat mengatur rata kiri kanan. Kemudian di sini ada style yang kita gunakan dalam Microsoft Word. Nah, kemudian ada insert, layout, reference, dan lain sebagainya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas detail tentang menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Baik Bu, saya
saya akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu bahwasanya crossword adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah kata dan berfungsi untuk menghemat waktu dalam pembuatan format, surat, dan lain sebagainya. Dan juga Microsoft diperkenalkan pada tanggal 25 Oktober 1983. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil